Pada video kali ini saya akan membagikan kesalahan yang sering dilakukan pemain menengah dari dua warna yang berbeda. Contoh di atas ini kita kenal opening Gyuko Piano. Jawaban paling kuat dari putih, bidak C3, kuda F3, D4, hitam menerima pion. Pada titik inilah yang perlu saya ingatkan kepada Anda, setelah terbentuk posisi seperti ini, yang harus dipahami lebih cermat. Karena, hitam harus sudah memahami apa jawaban dari putih. Tentu hitam tidak bisa bergantung dari satu jawaban. Contoh, jika putih mendorong pion ke E5, jawaban yang paling kuat dari hitam pion D5, itu adalah langkah yang diwajibkan, bahkan selain dari situ kesalahan yang cukup fantastis. Emang, cenderung pemain menengah berpikir dua langkah ke depan sayap raja hitam akan hancur lebur. Justru jika putih menerima kuda setelah pion ke D5, justru putih yang melakukan kesalahan fantastis. Saya tidak bicara soal itu, karena sudah saya pertimbangkan di video saya sebelumnya. Mungkin kalau Anda salah satu penggemar lama di channel ini, pasti Anda sudah mengetahui hal tersebut. Bagaimana jika putih menjawab ingin bermain yang lain seperti pion mengambil pion? Masih jawaban yang standar, kuda C3, hitam menangkap pion, hitam perlu hati-hati untuk memutuskan pilihan, karena di sini putih mengorbankan pion agar bisa bermain tempo selangkah lebih cepat. Contoh, rokade di sayap raja, jika kuda makan pion, langkah ini tidak begitu akurat, tapi tidak berdampak buruk bagi kulit hitam. Karena ke depan masih bisa diatasi, jika dia bermain lebih tenang. Semisalnya putih memakan pion tempo membidik gajah, sebaliknya di sini hitam mengulurkan niatnya untuk memakan pion. Atau memilih bidak D5, juga berbalik menyerang gajah, main rakus langsung menangkap pion. Karena dia berpikir selain dia unggul dua pion, dapat mengontrol petak E1, dan menyerang benteng secara bersamaan. Tapi, ini hanya jangka pendek yang diperhitungkan oleh hitam. Mungkin bisa saja permainan dimenangkan oleh hitam dengan mudah, jika putih menghindari ancaman gajah. Tapi, di sisi yang lain bagaimana jika kulit putih menemukan kunci tersebut seperti gajah A3? Dengan langkah yang satu ini aja, sudah pasti 100% hitam akan tamat. Semisalnya, jika gajah makan benteng hanya memikirkan keuntungan sendiri, setelah benteng E1 skat. Sekarang posisi raja hitam, tidak dapat bergerak, asik main makan aja, kalau mau main makan aja, pergi ke rumah makan nasi padang. Tetap kalau kita jalankan ke depan, juga bahkan kulit hitam akan tereksekusi mati. Yang sangat menjijikkan, hasil yang dia makan itu, akan dia bayar dengan harga yang berlimpah. Sekarang mari kita tarik sedikit ke belakang, kesimpulan yang kedua, walaupun seandainya hitam tidak lagi berkeinginan untuk menangkap benteng. Semisalnya, memilih opsi terbaik seperti bidak D5, berbalik menyerang gajah, pada titik ini, kembali langkah diwajibkan dari hitam gajah menghindar ke B5, mengunci pergerakan kuda. Hal ini mungkin Anda anggap sepele, tapi langkah ini diwajibkan. Semisalnya, jika putih memilih gajah ke B3, dia meninggalkan tekanan pada kuda C6. Walaupun, kemenangan seharusnya sudah ada di depan mata, sekarang pengorbanan yang diberikan putih putus di tengah jalan. Contoh, hitam sudah bisa memakan gajah, walaupun ada benteng E1 sekarang ini skat. Simple gajah blok, setelah serangkaian langkah ke depan kita lihat, kulit hitam selangkah lagi sudah bisa melakukan rokade panjang, posisi dia aman total. Tentu permainan akan dimenangkan oleh kulit hitam, dengan sangat mudah. Walaupun, ada jawaban yang lebih menarik dari putih, seperti menteri C2, hal ini putus sebelah karena gajah terang putih sudah berada di petak B3. Coba bayangkan, jika gajah itu sudah berada di petak B5, mungkin ceritanya berbeda. Setelah menteri F6, menekan pion D, 3 kali, situasinya juga akan membuat kulit hitam unggul secara signifikan. Sekarang kita coba perbedaannya, jika gajah tersebut berada di petak B5, pining terhadap kuda C, gajah pukul benteng, ada benteng E1, gajah blok. Ada menteri C2, disinilah, ada perbedaannya, sekarang ada ancaman yang serius pada kotak C6. Coba Anda pikirkan jika gajah tersebut tidak ada di situ, tentu sudah berbeda ceritanya kawan. Walaupun, ada gajah makan pion, setelah kuda pukul, tempo menekan posisi kuda 3 kali, situasi hitam benar-benar sudah tidak memiliki masa depan.
Walaupun ada menteri F6, gajah makan pion skat, jika pion itu dimakan, tentu langkah selanjutnya hitam akan tewas dalam waktu singkat. Mungkin ada yang meragukan, kenapa tidak menteri ke D7, melindungi pion, dapat juga membuka peluang rokade panjang master. Saya tahu hal itu, ini hanya jangka pendek, yang kehilangan arah setelah sampai di tengah lautan. Ada kuda E5, membidik menteri, sehingga hitam tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan rokade panjang. Memaksa menteri melangkah, ada gajah makan kuda skat, pion pukul. Situasi hitam berada di ujung tombak, kalau kita jalankan sedikit secara pelan-pelan, sampai terjadi skat mat. Juga hitam skat mat, ini terjadi karena pemahaman langkah awal, bukan setelah sampai pada titik ini, karena itu, kata yang sudah terlambat. Sekarang biar kita pecahkan rumus ini kepada Anda. Secara detail, coba kita putar buah di atas papan. Sekarang, Anda berperang sebagai buah yang hitam. Coba saya jelaskan satu persatu, untuk kuda ambil pion, langkah ini tidak begitu fleksibel. Sebaiknya, Anda mengulurkan niat untuk bermain rakus, pikirkan bidak ke D5, juga berbalik menyerang gajah, untuk membuka jalan gajah terang. Walaupun, ada benteng E1, gajah manuver ke petak E7, gajah menghindari ancaman pion, rokade pendek. Sekarang dua sisi yang berbeda, hitam unggul satu pion, tapi di sisi yang lain kedua gajah terang putih mengarah ke posisi raja putih secara transparan. Dalam insiden ini, hitam hanya unggul tipis, walaupun dia unggul satu pion, itu tidak sepenuhnya unggul satu pion. Tapi hitam juga harus menahan badai dari kedua gajah putih. Mungkin jawaban yang tepat, pion H6, dari hitam. Sehingga posisi semacam ini, hitam hanya unggul tipis. Ingat, hanya unggul tipis. Perbedaan yang kedua, bisa saja putih pada posisi ini menangkap gajah, tentu pion makan, benteng E1 skat, kuda blok. Setelah kita jalankan sedikit ke depan, secara pelan-pelan, poinnya yang Anda harus bedakan, walaupun sekarang hitam tidak lagi unggul satu pion, tapi putih tidak lagi memiliki sepasang gajah. Kelemahannya kulit putih memiliki pion lemah yang terpisah satu sama yang lain. Ini lebih baik bagi hitam, daripada sebelumnya, biar unggul tipis. Tapi jika Anda dapat memanfaatkan pion lemah itu, akan menjadi dasar utama untuk memenangkan permainan. Nah, sekarang mari kita berikan arahan, yang lebih tepat respon dari hitam. Pada titik ini, hitam lebih baik memikirkan kuda itu harus berada pada petak E4, sehingga dapat mencegah selangkah tekanan dari benteng putih. Semisalnya, dengan gajah yang pukul pion C, jika putih langsung menangkap gajah, hitam akan melanjutkan pion ke D5, bisa dibilang situasi aman, dengan keuntungan satu pion. Bagaimana, jika putih memilih pion terlebih dahulu maju menyerang kuda, merebut petak kuat, pilihan yang sangat baik. Nah, jika hitam melakukan kesalahan dengan menggerakkan kuda, yang ada tanda panah, bisa dibilang permainan akan dimenangkan oleh putih, dengan sangat mudah. Di sini hitam harus bermain tempo, yaitu kuda ke E5, membidik gajah. Sekarang dalilnya, kedua kuda hitam memasang badan, untuk mengembalikan kelebihan dia, mengontrol jalur utama. Semisalnya, kita jalankan sedikit secara pelan-pelan ke depan, setelah terjadi serangkaian langkah. Pada posisi ini, sekarang putih tidak lagi memiliki kedua gajah, kelebihan hitam sekarang, unggul satu pion sepenuhnya. Inilah penentuan yang saya kategorikan kepada Anda tadi, sebelumnya, dengan melanjutkan gajah makan pion sehingga kuda di petak E, dapat mengontrol jalur utama. Sekarang kita coba rilis jawaban yang lebih menantang dari putih, tidak memilih menteri ke D4. Tapi memilih langkah yang sangat agresi yaitu benteng E1, mendahulukan mengontrol jalur utama. Akan dilanjutkan kuda manuver ke petak D6, melindungi kuda pada titik inilah, yang saya maksudkan agar hitam tidak mempertahankan kelebihan dia, dengan sepenuhnya. Mungkin berbeda jika putih melanjutkan gajah langsung ke G5, membidik menteri, jawaban sederhana F6, setelah gajah menghindar, rokade di sayap raja. Dan hitam unggul satu perwira bersih. Namun, di sisi yang lain mungkin kita berpikir, lawan tidak bisa kita terlalu sepelekan. Semisalnya, putih melanjutkan kuda ke G5,
Tujuan tersebut untuk membidik kuda di kotak E4. Pada titik inilah yang saya maksudkan agar hitam tidak terlalu serakah. Alangkah lebih baik di sini hitam mengembalikan kelebihan putih dengan melakukan rokade di sayap raja. Contoh, hitam mempertahankan kuda tersebut seperti menteri E7. Ini hanya jangka pendek. Emang Anda unggul satu kuda, tapi dengan mempertahankan kuda sialan itu, membuat hitam justru hancur berkeping-keping. Contohnya kita lanjutkan sedikit kuda pukul setelah hitam kembali mengambil kuda menteri F3 lagi-lagi menekan posisi kuda. Kalau hitam masih saja mempertahankan kuda tersebut seperti F4, menteri makan pion, lagi-lagi membidik kuda dua kali, pion D6 berbalik menyerang menteri. H5, menyerang raja, G6, H6 mencegah hitam melakukan rokade gajah D7, G5, kembali menyerang menteri. Walaupun, sekarang hitam unggul satu kuda, tapi itu tidak menjadi sebuah kata yang menjanjikan, karena posisi raja sekarang ini, dalam keadaan situasi yang sulit. Semisalnya menteri ke E5, F4 kembali membidik menteri, setelah menteri pukul, G7, ancaman skakmat dan juga mendekat posisi benteng. Menteri C5 skat, raja H1, pion maju mencegah ancaman skakmat, lalu menteri makan benteng, raja F7, jelas pada posisi ini, putih unggul secara signifikan, hanya dengan mempertahankan kuda tersebut. Sebagai tambahan, putih juga di sini tidak disarankan untuk bermain terlalu serakah seperti menteri memakan benteng. Dengan keserakahan ini, juga bisa dibilang untuk beberapa langkah ke depan, akan tewas. Contoh, kuda skat, raja G1, dan kuda H3, double skat. Sekarang putih tidak memiliki pilihan, terkecuali raja harus kembali ke petak H1. Lalu menteri G1. Untuk kedua kalinya, putih tidak memiliki pilihan harus memakan menteri, dan kuda F2 dan skatmat. Dengan perjalanan inilah, mungkin saudara paham, kalau dalam bermain catur tidak perlu harus bermain serakah. Unggul satu pion, asalkan Anda dapat berpikir bahwa Anda telah mengembangkan perwira, itu sudah lebih dari cukup, daripada Anda memaksakan unggul perwira, tapi di sisi yang lain Anda mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat, harus dapat Anda pilar secara bijaksana. Sekarang mari kita kembali ke posisi sebelumnya, jadi pada posisi ini sekarang, lebih baik hitam memilih tidak mempertahankan kuda, harus melakukan rokade di sayap raja, setelah terjadi serangkaian langkah. Dalilnya di sini hitam, terbebaskan dari semua tekanan, tapi unggul satu pion bersih, tanpa kompensasi apa-apa atau ada tekanan dari putih. Sekian dan terima kasih.